saya minta klarifikasi. Saya menghubungi beliau. Beliau ini sering apa ya? Bukan sering ya. Kita pernah teleponan di belakang, tapi jarang-jarang. Dan malam ini saya meminta kesediaan beliau untuk memberikan klarifikasi terkait pengeroyokan yang terjadi antara si Bahar dan juga katanya PWI LS. Beliau ini adalah sekjen dari PWI Pusat ya. Terima kasih. Kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum, Kang Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat tanpa kurang apapun, tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kewarasan dalam berpikir ya. Amin. Amin ya Allah. Langsung aja mungkin Bang, boleh saya sebut namanya? Oh ada nih Bang Ken. Sebagai beliau merupakan seorang apa ya? Jabatan beliau adalah sekjen daripada PWI LS Pusat ya, Bang ya. Ya. Silakan terkait masalah pengeroyokan yang katanya itu anggota PWI, bagaimana tanggapan panjenengan begitu? Silakan. Ya, kalau framing atau tuduhan itu sudah terbiasa kami terima. Apapun itu bentuknya, selalu PWI LS dijadikan objek tuduhan, framing, dan fitnah seperti masyarakat luas yang diketahui. Terkait dengan peristiwa Tangerang kemarin itu, Kang Rida ini kami nyatakan bukan dari bagian PWI LS. Boleh nanti dicek data-datanya ataupun adakah kartu keanggotaannya ataupun ada data-data lainnya. Saya jamin bukan PWI LS, namun begitu kami sangat berempati ketika kejadian tersebut memang di luar batas kemanusiaan ya. Kami dari PWLS sangat berempati dan sangat turut merasakan sakit dan terhinakan ketika saudara kita dari yang kita ketahui beliau ini dari Ansor Banser, walaupun domisili di Tangerang, ada beberapa orang yang memang saling mengenal antara anggota PWI dan Banser, dan memang kita bersinergi dengan Ansor Banser. Maksud saya mengenal dengan siapa Kang Rida, namun bukan berarti beliau adalah anggota PWLS begitu. Begitu Bang TJ. Baik Bang Ken. Berarti ini beliau sudah memberikan klarifikasi bahwa korban pengeroyokan itu bukan dari anggota PWLS melainkan anggota Banser ya. Dan seperti kita ketahui bahwa ada juga Banser yang katanya garis lurus yang selama ini menjadi pengawal dari si Bahar Smith ini. Terkait gembar-gembornya bahwa yang dikeroyok itu adalah anggota PWLS, tentu kita orang yang di lapangan walaupun tidak ngaku-ngaku, setiap kita ingin menyusup ke wilayah orang, tentunya kita pakai sandi ya Pak ya. Mas tentu kita pakai sandi yang hanya dipahami oleh rekan kita sendiri. Dan kebetulan korban pengeroyokan ini masuk ke situ sebagai mukibin, sebagai santri mereka gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PWLS. Jadi demikian teman-teman, menurut keterangan dari Bang Ken ya. Silakan mau ditambahkan Bang Ken. Saya tidak bertanya karena ini pure klarifikasi ataupun memberikan edukasi buat teman-teman. Baik, ya melanjutkan yang tadi, terima kasih Bang TJ, bahwa memang betul ketika kita akan mendokumentasikan ataupun mencari info atau data itu tentunya kita untuk masuk ke wilayah tersebut tentu ada sandi-sandi yang dapat hanya diketahui oleh anggota kita sendiri begitu, dan ini memang tidak sama sekali kaitannya
Dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat, gitu, dengan alasan yang sama, begitu. Jadi bukan hanya PWI LS. Namun saat ini kan hanya PWI LS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum. Nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWI LS. Itu. Terkait Kang Rida sendiri, saat pasca kejadian itu langsung ditangani oleh Ansor Bansor, LBH-nya, dan kami pun komunikasi dengan beberapa rekan, dan karena memang beliau anggota dari Ansor Bansor, ya otomatis Ansor Bansor yang akan melanjutkan proses-proses hukum dan selanjutnya langkah-langkahnya, begitu. Kami hanya sangat turut berempati dan turut merasakan terhinanya sebagai warga orang Indonesia, utamanya boleh dikatakan kita ini warga pribumi, disiksa sedemikian rupa. Mungkin sudah beredar pernyataan ataupun penjelasan langsung dari korban sendiri. Nah, itu intinya PWLS sangat empati. Bukan berarti beliau anggota PWLS. Secara data, fakta boleh dicek. Dan ini akan kita pertimbangkan untuk lakukan upaya-upaya. Nanti yang penting skala prioritas adalah sekarang ini korban mendapat perhatian dan kasusnya ditindaklanjuti, begitu Bang TJ. Sementara itu. Betul. Ya. Ya, saya juga merasa miris kejadian seperti ini. Bahkan ini terjadi sebelum PWI LS-nya ada. Justru acara adegan persekusi ini, adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini. Bahkan oleh yang satu circle sama dia. Dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir dua kali. Mereka seperti sekarang nih, kita lihat yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Nah, jadi dia pingin salaman, kan kalau PWI kan nggak mungkin antri minta salaman gitu. Betul. Lebih kalau misalnya ada penyamaran, penyusupan dari PWI, pasti mereka di penjagaan atau duduk biasa, duduk manis gitu. Ini kok mau salaman gitu kan? Ini salah satu bukti bahwa itu bukan anggota PWI LS. Nah, terkait masalah hukum, mungkin dari pihak Ansor sendiri, dari Banser udah membuat laporan atau dari pihak keluarga. Mungkin PWI ada nggak ikut membantu untuk pelaporan? Sekarang ini sudah dari pasca kejadian, pelaporan dari LBH Ansor Banser sudah dilakukan dan koordinasi dengan beberapa stakeholder dan kepolisian pun sudah sekarang ini dalam lidik dan mengumpulkan bukti-bukti, full bucket dan keterangan saksi dari pihak kita. Maksudnya dari pihak Ansor Banser. Kita dari PWLS support karena tadi empati yang sangat tinggi sesama keluarga kita, sebangsa dan setanah air diperlakukan seperti itu. Apalagi dengan terlepas dia entah dia mukibin atau enggak, gitu ya. Yeah. Tapi sangat berempati. Adapun nanti langkah-langkah hukum kita sedang mempertimbangkan karena selalu PWI menjadi tertuduh dan tertuduh terus sebagai pengalihan. Kami paham ini sebagai pengalihan opini. Ketika ini kan ini sudah terjadi peristiwa pidana, apapun dalilnya, apapun alasannya, ini sudah terjadi peristiwa pidana yang betul-betul ini sangat kuat fakta dan buktinya mengarah nanti ke persidangan dan tentunya ada konsekuensi hukum dalam artian penjara kembali, begitu kan.
Nah, ini biar masyarakat pun tahu bagaimana perilaku ataupun perlakuan seorang bahar bin Smith ini ketika menyampaikan di sisi lain katanya berdalih menyampaikan nilai-nilai moral dan keagamaan, tapi di sisi lain yang saat yang bersamaan mengedepankan sifat kebrutalan di luar kemanusiaan. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Tentunya PWILS ini kadang tidak perlu harus menanggapi dengan sesuatu hal frontal atau ini. Ini justru kita akan mencerminkan siapa orang-orang kita yang asli Nusantara, yang punya nilai peradaban, bagaimana kita diwariskan, bagaimana bertindak, berucap, dan berperilaku atas diri sendiri atau berlaku ke orang. Ini pun terlepas dari Garuda ini bukan anggota PWRS, namun dalam saat ini adalah keluarga kita yang menjadi korban kebiadaban, apalagi kronologinya sampai di sundut rokok ya gitu, kemudian dibungkam ininya, kemudian dikasih air itu, kemudian sampai di mau dimutilasi, dibunuh. Nah ini kan ada unsur kesengajaan dengan sadar untuk perencanaan pembunuhan bahkan mutilasi. Ini pasalnya sangat berat sekali, sangat berat sekali. Ini harus segera diproses hukum sebagai edukasi bagi masyarakat. Tidak semena-mena atau yang merasa ras lebih tinggi bukan berarti mengedepankan ego dan berwarna kemanusiaan, Bang. Kalau saya melihat dari kronologinya, dari ini harus segera ditindak begitu. Ini supaya masyarakat tahu juga bahwa peristiwa ini dengan kesadaran Bahar bin Smith Mukibinnya ini menyiksa, menganiaya. Bahkan kan kita sudah tahu dia hanya satu orang, tapi dikerumuni, dikeroyok berapa orang. Di situ sudah merasa jagoan atas satu orang yang menjadi korban. Betul. PWRS akan mempertimbangkan, namun tentunya kita mengedepankan juga bagaimana kesepakatan ataupun keputusan dari para pimpinan. Namun dalam hal ini koordinasi ke setiap stakeholder. Yang perlu saya ingatkan, tidak semua kita balas dengan sesuatu hal yang frontal atau ini. Kita memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan pesan. Ya. Dan framing dan fitnah ini kan selama ini selalu ditujukan ke PWI, pengunjung pengumbaran, apa semua itu kan. Karena PWI dapat tempat di hati masyarakat, kemudian PWI ini salah satu tugasnya adalah menyadarkan para mukibin ini. Tentu PWI sangat kasihan ketika melihat orang-orang di Indonesia, khususnya pribumi, yang diperlakukan, ya contohnya seperti tadi, tidak manusiawi. Saya menyarankan, ini berhubung ada Sekjen PWI di sini, agar PWI itu tetap seperti karakter orang pribumi ya. Jangan sampai kita berperilaku seperti mereka juga apabila nanti kita diberikan amanah untuk bisa menghalau kegiatan-kegiatan mereka. Saya sangat berharap PWI ini lebih santun, walaupun kita diteriakan banci lah, tidak berani, tapi kita lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan begitu. Nah, untuk kedepannya, karena saya lihat potensi PWI ini sangat ditakuti oleh mereka sekarang, sehingga mereka paranoid. Akhirnya ada orang yang ingin salaman pun dikira PWI. Bahkan nanti kedepannya saya berasumsi, berandai-andai ini, kedepannya nanti mereka bersama teman mereka sendiri, misalnya si Bahar nanti ketemu dengan temannya siapa misalnya, itu pun PWI nanti. Jangan-jangan istrinya pun nanti akan dianggap PWI itu. Saya berasumsi seperti itu, saya berandai-andai seperti itu. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau PWI ini ada karena adanya mukibin yang terpengaruh oleh itu, adanya persekusi-persekusi sebelumnya, sehingga masyarakat sangat menyambut baik kehadiran PWILS ini. Dan maju terus, pantang mundur untuk teman-teman PWI. Kalau kita digigit anjing, jangan kita balas gigit anjingnya. Bukan begitu cara mainnya. Tetap satu komando, tetap menerima
apa ya, ajakan ataupun saran dari masyarakat, saran dari pimpinan begitu. Betul. Jadi ini sudah fix ya, bukan anggota PWI, tapi anggota Banser. Seperti kita tahu bahwa Banser tadi juga ada yang condong ke Si Bahar ini, jadi pengawal Si Bahar gitu. Ada beberapa momen yang saya lihat ada juga rekan-rekan dari Banser itu menjadi mukibin gitu. Banser tapi berasa mukibin gitu. Silakan. Bang. Ya, kalau ada yang persepsi Ansor rasa mukibin yang masih ini, kami tidak mau masuk ke ranah banomnya Ansor Banser ya. Itu ada kebijakan ataupun ada ini. Yang lebih kami pandang di sini, Ansor Banser adalah saudara tua kami. Berdirinya bangsa ini, perjuangan ini adalah berkat jasa Ansor Banser dengan para kiai. Kalau kita merunut dari sejarah, inilah yang kita pandang di Ansor Banser adalah saudara kami. Termasuk dari mukibin, kami tidak menganggap ketika mengajak perang, tentukan di mana. Kami tidak melihat dari sisi arogansinya. Cuma di sisi lain kami berharap saudara kami ini tetap sadar, karena kita ini bukan untuk menanamkan kebencian ataupun perpecahan. Kami hanya ingin meluruskan sesuatu pada tempatnya. Ya, nah, ini memang sakit dan sulit diterima ketika kita meluruskan sesuatu pada tempatnya, ibarat kita meminum obat. Betul kata Bahar, obat hakir gitu. Namun dalam hal ini kami saat mengemukakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, membackup sebuah kebenaran yang menjadi hak masyarakat dan umat, kami dianggap sebagai fitnah, sebagai pencaci maki ataupun PKI, ya, apa itu sampai itu ya. Kami melihat mukibin ini saudara kami yang kami sadar dan menyadari lebih jauh, berharap supaya suatu saat kembali sadar bahwa kita bukan benci orangnya, namun kita pengen meluruskan. Jadi ketika teriak perang, tentu kan tempat dimana, bukan seperti itu, dan kita bukan tidak berani, bukan tidak apa. Andainya kita, betul kata Bang, andai kita melawan digigit anjing, kemudian menggigit lagi, kita sama saja. Terus mau sampai kapan kita selesaikan? Yang tujuan kami adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Inilah kami. Dihina, dipitnah, bahkan diajak begini, bukan tidak mau diajak. Mungkinlah Kartabilillah siap, dimanapun siap untuk melayani. Tapi dampaknya ini seperti apa? Saudara kita loh, saudara kita bercermin dari zaman DITI, PKI, zaman Belanda, yang menjadi tameng-tameng mereka, para penjajah dan para pemberontak adalah pribumi yang jadi korban. Ya, nah ini kita meminimalis, biarkan saja, mudah-mudahan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan semakin banyak yang sadar, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak yang antusias dan mulai sadar. Nah, dengan begini kita memberikan solusi yang terbaik untuk keamanan negara, untuk rasa persatuan, kemudian bagi umat juga mencerminkan atau memberikan contoh. Tidak mesti kita dilawan dengan frontal. Ada saatnya, ada momentumnya. Ketika kita sudah menjalani tahapan-tahapan yang melalui secara legalitas pemerintah, negara, dan lainnya, begitu Bang. Ya, betul. Jadi ada pepatah di Aceh, tidak menang pemberani, tidak kalah orang bijak. Ya. Nah, jadi bijaksana itu walaupun terlihat kalah, tapi dia tidak kalah. Nah, dia punya strategi yang lebih, punya capaian yang lebih baik daripada frontal tapi konyol ujung-ujungnya. Akhirnya kita melawan saudara kita sendiri. Saat saudara kita lagi sakit mungkin ya, lagi meriang, mungkin dia nggak sadar, terus kita kasih obat memang pahit, tapi itu akan membawa kesadaran kepada para mukibin ini. Dan kalau bisa itu yang korban pengeroyokan tadi itu ya direkrut aja ke PWI gitu,
walaupun basicnya adalah mukibin atau apapun itu, cuman karena sudah punya organisasi ya. Kami terbuka bagi siapapun anak negeri, warga Indonesia tanpa mengenal golongan, ras, suku. Tentunya kami sangat terbuka. Yang penting kita dalam satu wadah dengan visi misi. Kita menjaga marwah, martabat bangsa ini, meluruskan yang harus pada tempatnya gitu, Bang. Betul, betul. Jangan sampai anak-anak pribumi ke depannya nanti masih cium kaki orang, makan, mohon maaf ini, jigong orang, untuk mendapatkan keberkahan gitu. Kemudian meninggalkan leluhur kita yang nyata-nyata berperan dalam mewujudkan kemerdekaan untuk bangsa ini. Malah kita ikut berpartisipasi dan membela mati-matian orang-orang yang tidak jelas apa peran mereka di saat kemerdekaan, di saat perjuangan begitu. Ya, kalau masalah perang itu nggak usah menjawab tantangan perang. Saya menjawab tapi tidak ada respon setelah itu. Bahkan ajakan duel, saya mengajak duel untuk di ring MMA, di ring oktagon itu tidak ada jawaban kecuali Kiai Fuad katanya. Ya, itu di luar daripada PWILS teman-teman ya. Itu murni dari pemikiran saya pribadi. Gitu. Seperti kita ketahui di Aceh juga banyak masih mukibin ya. Saya udah beberapa kali bertemu dengan mereka dan saya juga didatangi oleh mereka. Tetapi di sini mungkin sedikit santun ketika ketemu dengan saya. Tidak ada ancaman, tidak ada pengeroyokan, tidak ada hal-hal yang negatif. Pokoknya kalau ketemu bukan saya yang minta perlindungan, tapi mereka mengatakan kalau ada apa-apa nanti saya kabari abang gitu. Jadi begitu. Mudah-mudahan PWLS di Aceh dalam tahap pembentukan segera ada ini. Terus izin saya mau menyampaikan juga terkait tadi itu ya, kita ketika mendapatkan tantangan, ancaman itu betul. Kadang kita harus menunggu momen. Dan di sini kami berharap negara sebagai yang punya berkewenangan ini akan segera turun. Dengan mereka berkuar-kuar seperti itu, menantang ini itu, maka negara dan masyarakat akan semakin melihat. Dan ini akan tepat untuk negara hadir menyelesaikan. Karena kalau secara data, fakta, dan keilmuan, kami sudah sangat siap untuk maju di persidangan. Bahkan ketika negara hadir, Kementerian Agama, MUI, bahkan seluruh narkoba ini kan kami siap untuk beradu data, tentunya begitu kan. Ini yang terjadi adalah pengalihan opini untuk mencari keributan. Nah, ini yang harus disadari, masyarakat yang terpancing. Ketika kami akan membawa ke ranah regulasi pemerintah dan hukum pemerintah, mereka malah mengalihkan ke kegaduhan. Tentunya kalau terjadi kegaduhan, ini harus dipahami, ini bangsa kita, negara kita, Nusantara kita. Siapa yang rugi? Mungkin buat para imigran tidak rugi, karena tidak punya rasa nasionalisme. Tapi kita sebagai anak negeri punya rasa memiliki dan punya rasa cinta, sehingga kalau terjadi kegaduhan nanti berimbasnya banyak. Yang satu, kita memberikan contoh kepada anak-anak generasi kita, anak-anak muda kita yang tanda kutip kelahiran milenial yang kurang memahami dari alur sejarah. Itu akan memberikan seperti ini sih, memberikan contoh. Yang keduanya kepada umat juga, ini akan berdampak negatif kalau kita melayani. Ketiganya kepada masyarakat luas, akan kerugian berdampak kepada ekonomi, juga kepercayaan nilai kepercayaan pemerintah, dan juga kalau terjadi sebuah kekisruhan atau apa kata dunia di Indonesia ini, betul akan berdampak. Itu yang kita pikirkan. Jadi bukan berarti ada momennya, ada ininya, tapi kita tunggu akan masuk ke ranah hukum selanjutnya supaya dulu kementerian yang terkait itu menangani. Begitu. Betul. Ya.
Jadi main cerdas, bukan main keras ya, Bang Ken. Betul. Nah ini luar biasa, ini momen langka ya. Saya sama beliau juga mau nelpon segen, tapi tadi saya telepon beliau untuk ngajak live di tempat saya, untuk teman-teman bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait masalah pengeroyokan tadi itu, yang digadang-gadangkan sebagai anggota PWILS yang digebukin. Dan seperti kita ketahui, saya sudah sempat bilang beberapa bulan yang lalu itu kalau mereka itu paranoid dengan PWLS. Padahal orang-orang PWLS kan nggak ngaku-ngaku orang perang, nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak ngaku ini ngaku itu. Tapi mereka kelihatan sangar ya. Mereka itu kayak air rupiah. Jadi setan-setan pada takut ketika mendengar PWLS gitu. Contoh seperti deklarasi PWLS di markasnya Bang Haji Roma kemarin, yang sejabodetabek. Deklarasi sejabodetabek itu kan ada si Bahar juga yang koar-koar sampai pecinya jatuh itu. Ternyata kan nggak berani masuk. Bahkan acaranya sampai berakhir dengan khidmat. Itu cuman rame di medsos. Mereka itu rame di medsos sekarang. Dulu mereka ngata-ngatain kita rame di medsos. Ternyata mereka nggak berani di lapangan. Nah, kita dengan usaha, doa, dan juga dukungan dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita, insya Allah ini akan rampung. Harapan saya kelak nanti PWILS tidak berkelakuan seperti Mukibin. Amin. Kita berbaur dengan masyarakat, bukan memisahkan diri dari masyarakat. Betul. Karena kita bersama-sama di sini untuk masa depan anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti masih cium-cium kaki orang juga yang nggak jelas. Begitu, Bang Ken. Ya, insya Allah kita kan hidup ini menuju perbaikan, belajar dari apa yang menjadi kesalahan. Tadi saya sempat paparkan, kita belajar dari sejarah. Ketika para penjajah menggunakan orang pribumi untuk melawan bangsanya sendiri. Ini menjadi pelajaran yang kita adopsi. Kita harus bagaimana upayanya supaya tidak berdampak luas kepada negara, kepada pemerintahan, tentunya yang akan nanti berdampak pada ekonomi juga, kepercayaan lah kepada anak seperti itu. Bang. Ya. Kalau pola-pola sekarang ini kami sudah membaca pola-pola caranya, insya Allah masyarakat pun sudah salah memahami. Banyak penolakan-penolakan juga yang justru bukan dari pihak PWI, penolakan-penolakan seperti kemarin di Kalimantan Utara, kemudian di beberapa Kalimantan daerah, cuma memang ada beberapa telepon ke kami dari Kalimantan, kemudian seluruh Kalimantan, kemudian dari NTB, bagaimana ini mau ada acara Habib di sini. Kita kembalikan ke masyarakat. Apakah merasa terganggu atau kami merasa terganggu karena tidak ada kejelasan bla 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 yang dipahami mereka. Mungkin nah kalau seperti itu silakan, kita punya hak dan kewenangan untuk melindungi diri kita, punya hak lah untuk melindungi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari doktrin ataupun provokasi, karena yang memang di mata masyarakat nilai provokasi itu sudah melekat. Jadi bayangkan Bang, kalau mungkin kita sebagai orang dewasa dan sudah mengetahui, mungkin bisa memahami dan bisa memfilter. Namun itu acara kan di depan umum, disiarkan media-media. Bagaimana dibayangkan generasi kita yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mindset di telinga dan otaknya itu adalah kekerasan. Betul. Nah, kan sulit untuk kita ini yang menjadikan landasan alasan daerah-daerah mengadu ke PWI. Betul. Namun kita tetap arahkan, jangan terpancing dengan ajakan kegaduhan. Karena kegaduhan adalah sebagai opini pengalihan untuk kita menuju turunnya instrumen negara menyelesaikan. Secara keilmuan,
secara hukum, secara ketatanegaraan, dan lain-lain, termasuk dipertimbangkan perihal lembaga dan pertahanan nasionalnya, karena ini menyangkut dari pertahanan nasional dan kedaulatan, seperti itu, Bang. Ya, ya. Neurobion, hentikan kebas dan kesemutan yang berulang. Ya, luar biasa sekali ini. Saya memang orang awam ya. Saya seorang petani dari desa yang terpencil. Saya melihat gelagat mereka itu memang dari awal. Di saat saya masih jadi mukibin. Saya ini mantan mukibin simpatisan. Nah, jadi gitu. Saya pikir ini udah bener gitu kan. Ketika semakin lama, semakin kok begini cucu Nabi kan. Nah, di situ saya mulai merasakan kejanggalan. Kemudian ketika kita sharing dengan ustadz-ustadz kita, dengan kalau di sana kiai, kalau di sini tengku ya, ketika kita sharing dengan mereka dan mereka hanya memberikan gambaran buat kita kalau misalnya dia cucu Nabi tetapi tidak mengajarkan akhlak seperti yang diajarkan oleh Nabi, yang contohkan oleh Nabi, ya bukan apa-apa. Kalau tidak berilmu apalagi. Yang kita ikuti kan kiai yang berilmu, bukan yang sorbannya sampai 7 lapis. Tapi yang ilmunya yang memang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Nah itu. Dan sekarang alhamdulillah sekali buku-buku kitab karangan Kiai Imad sudah diterima dengan baik di kalangan ustadz-ustadz di Aceh. Alhamdulillah. Jadi begitu. Saya walaupun sendiri begini, Bang Ken, walaupun saya tidak ada organisasi, saya main sendiri, bermain tunggal gitu. Tapi saya tidak akan gentar karena saya tidak ada kepentingan apapun selain daripada menyelamatkan generasi kita dari doktrin halu, dari doktrin angin surga. Karena angin surga dengan surga kan beda, Bang. Beda. Jadi PWILS ini adalah teman-teman yang bergerak di bidang penyelamatan sebenarnya. Nah, bukan penghancuran, misinya misi penyelamatan. Ya. Jadi begitu.